Baca guys, kalau pajak kalian mati selama 2 tahun, kendaraan kalian udah bisa langsung disita. Langsung disita. Gila, begini aja cepet banget disahinnya. Perampasan asetnya mana bos? Dari zaman jebot sampai sekarang belum disahin juga. Apa dipajakin juga buat dikorupsi? Nah, korupsinya dilindungi, rakyatnya dipalakin lagi. Orang kerja keras sampai kredit motor enak banget main sita aja. Belinya pakai keringat pak, bukan pakai jual perkara orang. Aduh, aturan tilang yang baru mengada-ngada banget. Mengada-ada ya. Ini kenapa sih nih negara Konoha bukannya melegalkan perampasan aset para koruptor, malah melegalkan perampasan aset untuk rakyat. Harus mulai April 2025 aturan tilang berubah. Jadah ya. Kendaraan bisa langsung disita. Yang diusulkan rakyat, perampasan aset koruptor. Yang disahkan negara, perampasan aset rakyat. Koruptor minta ampun, asetnya aman. Rakyat lupa bawa SIM, lupa bayar pajak, motornya bisa hilang. Kok kayaknya lebih gampang kehilangan motor di jalan daripada kehilangan uang negara ya? Kau memang bangsat anjing babi. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan di sini semua netizen marah ya kan? Ya semua rakyat marah ya kan guys? Ya. Yang diusulkan rakyat ya pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor. Yang disahkan perampasan aset rakyat ya kan guys. Ya baru-baru ini resmi ya perubahan aturan tilang ya kan. Kendaraan terbaru mulai April 2025. Kini motor dan mobil langsung disita. Jadi ya kan guys ya. Kalau misalkan motor kalian ataupun mobil kalian nggak pernah pajak selama 2 tahun, ya bisa dicabut atau bisa disita begitu saja oleh polisi. Wah, ini semakin parah ya. Masyarakat ya kan semua marah ya kan guys. Kenapa undang-undang perampasan aset koruptor yang dulu ya kan selalu di demo-demo juga ya kan untuk mendesak DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor, malah yang disahkan undang-undang perampasan aset rakyat. Gimana nih guys ya? Coba Pak Prabowo coba ditinjau ya. Coba dikaji ulang dulu ya kan. Oke lah, mari kita simak dulu ya video-video kekesalan rakyat ya kan atas aturan ini ya guys. Ini dia videonya. Baca guys, kalau pajak kalian mati selama 2 tahun, kendaraan kalian udah bisa langsung disita. Langsung disita. Gila, langsung begini disita aja cepet banget disahinnya. Perampasan asetnya mana bos? Dari zaman jebot sampai sekarang belum disahin juga. Apa susahnya sih? Kita mau UU perampasan aset koruptor yang disahkan, bukan UU perampasan aset rakyat. Rakyat nggak bayar pajak, kendaraannya bisa langsung disita lah koruptor. Mencuri uang rakyat, pakai uang pajak, mencuri uang pajak dari kita, dari rakyat. Tapi kenapa nggak dimiskinkan, Pak? Please lah, Pak Prabowo, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi rakyat mana yang Anda wakilkan? Kita ya, hampir seluruh warga Indonesia setuju, Pak, kalau UU perampasan aset itu disahkan. Bahkan nih kita setuju hukuman mati bagi para koruptor. Jadi tolong ya Pak Prabowo, katanya Bapak pengen memberantas korupsi kan? Jadi dimulai dari UU perampasan aset dulu, Pak. Lebih keji dari penjajah, ya ini menjarah bangsa sendiri. Kadang nggak tahu aturan dan kebijakan yang nggak bijak. Koreksi kalau benar. Ini aturan tilang yang baru-baru ini mengada-ngada banget deh. Udah sosialisasi belum? Langsung main tekan aturan aja tanpa adanya kesepakatan semua pihak. Suka-suka dia aja nih yang ngatur. Kayak negara ini milik pribadi dan komplotan. Kita ini cuma numpang ya. Bukannya melegalkan perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor, malah merampas aset rakyat. Kalau yang jadi penegak hukumnya minimal pintar, nggak pun cerdas, ya harusnya sahkan dulu tuh undang-undang perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor. Tahu apa yang dikerjain. Sama koruptor aja kayak kerupuk kena air. Nggak salah banyak yang bilang ini negara para bajingan. Dimana selalu rakyat kecil yang ditindas dan dijarah. Harusnya sosialisasi dulu sampai ke pelosok daerah, kasih tahu semua masyarakat. Jangan main sita aja, enteng banget lagi nyita aset masyarakat. Ya benar-benar. Udahlah bayar pajak ribet, dipersulit. Kalau nggak bayar pajak juga ditindak, juga disita barangnya. Kocak. Waduh. Kan? Pengen tahu gue kalau seluruh masyarakat Indonesia serentak bayar pajak gimana ya? Toh dipajakin juga buat dikorupsi. Nah korupsinya dilindungi, rakyatnya dipalakin lagi.
Orang kerja keras sampai kredit motor, enak banget main sita aja. Belinya pakai keringat pak, bukan pakai jual perkara orang ya. Rakyat cari makan dan gaji kalian, gimana kalau kendaraannya tuh disita? Kayak koruptor nggak bernyali kalian. Aturan ke masyarakat secepat kilat kalian sahkan. Keenakan ya makan hak orang. Salut gue orang-orang yang lahir di negara ini, kuat banget dizolimi, dipaksa sehat di negara yang sakit. Terus abis kendaraan rakyat disita mau dijual kemana pak? Sumpah nggak pernah semua kini. Akibat penegak hukum nggak paham hukum. Yang penting tetap gajian. Begini jadinya. Tulis pendapat kalian di drop komen dan share video ini. Aduh, aturan tilang yang baru mengada-ngada banget. Mengada-ada Ini ya. kenapa sih nih negara Konoha bukannya melegalkan perampasan aset para koruptor, malah melegalkan perampasan aset untuk rakyat? Harusnya jangan tekan dulu aturan, sosialisasiin dulu sampai ke pelosok-pelosok kalau perlu. Kasih tahu tuh semua masyarakat Indonesia. Hei, kalau misalnya kendaraan kalian 2 tahun pajaknya nggak dibayar, nanti akan dikenakan denda ya. Kenakan denda aja pak, jangan disita barangnya, kan bukan punya bapak. Iya. Punya rakyat, hartanya mereka ya. Heran juga kok aturan kayak gini sampai lolos sih. Giliran Iya. aturan perampasan aset buat para koruptor-koruptor nggak lolos-lolos dari dulu, heran gue. Ya. Aturan ke masyarakat aja cepet banget gitu kalau untuk urusan-urusan ngambil-ngambil hak orang. Aturan. Pengumuman penting, pengumuman bagus untuk seluruh rakyat Indonesia. Mulai April 2025 aturan tilang berubah. Jadah ya. Kendaraan bisa langsung disita. Kapok kan? Kapok kalian. Jadi surat-surat kendaraan yang mati minimal 2 tahun akan langsung disita dan identitas kendaraannya akan dihapus. Oh, langsung Kapok dihapus. kau yang punya motor-motor, mobil-mobil mati. Makanya mulai sekarang ya diurusi, STNK-nya diperpanjang, pajaknya dibayar, BPKB-nya diperpanjang juga sebelum Disita. kau kena tilang. Terus kendaraanmu disita, nggak punya kendaraan, mau Waduh. jalan kaki. Kasihan deh lo. Gimana menurut kalian? Ini para sih parah murid, nih. Aturan Bapak Polisi ini, aturan pemerintah ini bagus kan? Bagus dong. Menurut saya bagus, cemerlang, keren. Kerennya sendiri tapi. Yang diusulkan rakyat, perampasan aset koruptor. Yang disahkan negara, perampasan aset rakyat. Aduh. Koruptor minta ampun, asetnya aman. Rakyat lupa bawa SIM, lupa bayar pajak, motornya bisa hilang. Kok kayaknya lebih gampang kehilangan motor di jalan daripada kehilangan uang negara ya? Kau memang bangsat anjing babi. Waduh, lagunya cocok untuk para, gimana ini ya. Pak Prabowo harus bertindak ini ya. Kalau nggak bertindak memang parah lah ya kan. Kenapa? Masa ada undang-undang baru? Ketika kendaraan lu mati pajaknya 2 tahun, itu berhak dirampas oleh negara. Wih, Aduh, semua kendaraan. Lah iya, mau Termasuk motor, mobil. mau mobil. Wah, kan bangsat. Nggak bisa bangsat begitu. emang. Tahu nggak sih lu yang bikin bangsat tuh apa? Apa? Ya yang disusahin rakyat. Ya iyalah. Iya dong. Padahal permintaan rakyat selama ini apa? Apa tuh? Itu yang namanya aset-aset koruptor disita, dimiskinkan. Kalau nggak bisa dihukum mati. Udah itu doang permintaannya. Loh, kenapa jadi rakyat ya yang disita? Malah jadi rakyat yang disita kendaraan. Ya, Kan bangsat. Makin aneh aja ini ya. Emang iya, ini sebenarnya DPR tuh Dewan Perwakilan Rakyat atau perwakilan apa ini? Dewan Perwakilan Rupiah. Rupiah. R-nya rupiah. Cocok. Iya kan? Tapi bener itu, Lang. Bener, lu cek berita dong. Ah, gimana sih? Terus kalau misalkan ada orang-orang yang dagang nih, yang uangnya itu nggak terlalu banyak, dagangnya pakai mobil gitu, terus dia nggak bisa bayar pajak mobil itu, gimana, Lang? Ya itu dirampas sama negara kalau ketahuan. Waduh, kasian juga ya. Makanya. Terus kayak orang usaha galon, tau nggak lo, yang suka nganterin pakai motor Iya, butut pakai tuh. motor jadul 2007 gitu ya. Oh, iya. pajaknya pada mati tuh. Iya pasti. Ketemu polisi diambil tuh. Tapi ogah juga sih ngerampas gitu nih. Oh iya juga. Udah butut. Kan DPR R rupiah ya. Kayaknya nggak jadi rupiah tuh. Nggak jadi anjing. Siapa juga yang mau beli udah dirampas begituan. Mobil lah minimal.
Kalau nggak motor-motor cc yang gede gitu. Oh iya ya. Kan banyak juga tuh Iya, motor mobil cc gede yang bayar pajak yang Oh mungkin arahnya ke situ kali lah. Bisa jadi. Buat orang-orang yang menengah ke atas untuk menaati pajak. Mungkin apa berlaku untuk menengah ke atas mungkin. Menengah ke bawah kayaknya nggak kena deh. Mungkin. Iya, cuman maksud gua tuh kenapa DPR ini selalu merancang undang-undang tuh yang ada aja jalannya buat mengelabui rakyatnya nih. Iya ya. Itu loh. Iya ya. Ya presiden nggak bisa apa-apa. Karena sistem negara kita nih udah dari dulunya ketika peraturan itu dibuat harus persetujuan dari DPR. Dewan Presiden nggak bisa Perwakilan, apa-apa. Iya ya. Percuma. Terus menurut lu gimana nih? Ini bener-bener bakalan dilanjutin undang-undang apa bakal dihapus ya ke depannya? Bakal dilanjutin lah. Karena menguntungkan negara. Ya juga ya. Kasihan gue sama orang-orang yang nggak punya uang ya. Iya. Gimana nih guys ya? Kalau kalian nggak pernah bayar pajak selama 2 tahun, maka kendaraan kalian ya akan disita kalau ketahuan, ya kan guys? Ini kalau Pak Prabowo membiarkan undang-undang ini ya kan, pasti ya kan masyarakat ya gimana ya, pasti marah lah kepada pemerintah ya kan guys. Lagian ya DPR ini ada-ada aja gitu ya kan guys. Rakyat minta undang-undang perampasan aset koruptor disahkan, malah undang-undang perampasan aset rakyat yang disahkan gitu ya kan. Cepat-cepat gitu ya kan disahkan. Gunanya DPR ini apa sih ya kan guys? Inilah ya cocoknya DPR ini dibubarin aja guys ya. Dibubarin aja dan biarkanlah pemerintah yang ngambil keputusan gitu ya kan. Aduh parah lah ya kan guys. Aku yakin Pak Prabowo tidak setuju dengan hal ini. Aku yakin. Ya setidaknya kalau tidak langsung diambil gitu ya beri denda kayak gitu ya kan. Ya nggak masalah ya. Mungkin kita masih gimana ya kan. Masih maklum lah ya kan. Tapi ini langsung disita begitu aja ya kan. Kalau nggak kalian pernah bayar pajak 2 tahun. Waduh parah nih kan guys. Ini semakin seru ini ya. Rakyat semakin marah ya kan guys. Nah guys, kalau menurut kalian nih kan, apakah kalian setuju dengan undang-undang baru tentang tilang ini ya? Kalau kalian nggak bayar pajak 2 tahun, kalian motor kalian ataupun mobil kalian harus disita. Apakah kalian setuju? Aku yakin 1000%. Kalian juga pasti tidak setuju kan? Nah maka daripada itu, ayo kita desak Pak Prabowo untuk membatalkan semua ini dan segera undang-undang perampasan aset koruptor yang kita inginkan selama ini ya kan harus segera disahkan. Ya untuk para DPR ya, aduh aku nggak tahu lah mau ngomong apa ya, seharusnya nggak ada DPR lah ya kan. Ya pantesan aja dulu ya Gus Dur kalau nggak salah ya kan ingin membubarkan DPR. Ya beginilah ya kan, yang undang-undang yang bagus untuk rakyat yang setuju ya, rakyat semua setuju, nggak bakalan mungkin ya kan rakyat akan menolak kalau undang-undang perampasan aset koruptor ini disahkan. Nggak bakalan. Terkecuali mereka yang ingin koruptor ya pasti menolak. Waduh, parah lah ya kan. Pak Prabowo harus bertindak. Dan kalau tidak memang, waduh, nama Pak Prabowo ini akan terjun juga ini ya. Terjun ya, kalau nggak bisa mengatasi semua ini. Ya, pokoknya gimana caranya lah asal undang-undang ini nggak jadi gitu ya kan. Karena menyusahkan rakyat. Ya, masa kita sudah mengumpulkan uang jerih payah kita untuk beli motor, ya mungkin kita nggak mampu ataupun lupa untuk membayar pajak ya kan selama 2 tahun, terus motor kita disita begitu aja. Waduh, nggak mungkin. Setidaknya kasih denda gitu ya, nggak masalah gitu ya kan. Aduh parah guys. Oke guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.